Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Antenatal Care atau ANC. Antenatal Care atau ANC adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga profesional untuk ibu selama masa kehamilannya yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan. Kunjungan ibu hamil ke pelayanan kesehatan dianjurkan yaitu 2 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan minimal 3 kali pada trimester ketiga. Tujuan antenatal care ini yang pertama memantau kemajuan proses kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang janin di dalamnya. Yang kedua, mengetahui adanya komplikasi kehamilan yang mungkin terjadi selama kehamilan sejak usia dini, termasuk riwayat penyakit dan pembedahan. Tiga, meningkatkan dan memelihara kesehatan ibu dan bayi, mempersiapkan proses persalinan agar bayi dapat dilahirkan dengan selamat dan minimalkan trauma yang mungkin terjadi selama persalinan. Yang kelima, menurunkan angka kematian dan kesakitan ibu, mempersiapkan peran ibu dan keluarga untuk menerima kelahiran anak agar mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Ketujuh, mempersiapkan ibu untuk melewati masa nifas dengan baik dan dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Penerapan 10T Antenatal Care, standar minimal pelayanan antenatal care yang diberikan kepada ibu hamil yaitu dalam melaksanakan pelayanan antenatal care, standar pelayanan yang harus dilakukan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang dikenal dengan 10T. Menurut Permenkes nomor 4 tahun 2019, penerapan 10T adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengukuran tinggi badan dan penimbangan berat badan T1. Di sini, penimbangan berat badan pada setiap kali kunjungan antenatal dilakukan untuk mendeteksi adanya gangguan pertumbuhan janin. Penambahan berat badan yang kurang dari 9 kg selama kehamilan atau kurang dari 1 kg setiap bulannya menunjukkan adanya gangguan pertumbuhan janin. Dan untuk pengukuran tinggi badan pada pertama kali kunjungan dilakukan untuk menapis adanya faktor risiko pada ibu hamil. Tinggi badan ibu hamil kurang dari 145 cm meningkatkan risiko terjadinya CPD atau Cephalopelvic Disproportion. Yang kedua, pengukuran tekanan darah atau T2. Pengukuran tekanan darah pada setiap kali kunjungan antenatal dilakukan untuk mendeteksi adanya hipertensi, ditandai dengan tekanan darah lebih dari 140/90 pada kehamilan. Dan pada preeklamsi ditandai adanya hipertensi disertai udem wajah atau tungkai bawah dan atau adanya protein urin. Yang ketiga, pengukuran lingkar lengan atas lila atau T3. Pengukuran lila hanya dilakukan pada kontak pertama oleh tenaga kesehatan di trimester pertama untuk screening ibu hamil berisiko kurang energi kronis atau KEK. KEK yang dimaksud di sini adalah ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi dan keluhan berlangsung selama beberapa bulan atau tahun, di mana lila ini kurang dari 23,5 cm. Yang keempat, pengukuran tinggi fundus uteri atau TFU. T4. Pengukuran TFU pada setiap kali kunjungan antenatal dilakukan untuk mendeteksi pertumbuhan janin sesuai atau tidak dengan umur kehamilan. Jika tinggi fundus tidak sesuai dengan umur kehamilan, kemungkinan ada gangguan pertumbuhan janin. Standar pengukuran menggunakan pita pengukur setelah kehamilan yaitu setelah kehamilan 24 minggu. Yang kelima, pengukuran presentasi janin dan detak jantung janin DJJ T5. Untuk menentukan presentasi janin dilakukan pada akhir trimester 2 dan selanjutnya setiap kali kunjungan antenatal. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengetahui letak janin. Jika pada trimester ketiga bagian bawah janin bukan kepala atau kepala janin belum masuk ke panggul, berarti adanya kelainan letak, panggul sempit atau ada masalah lain. Nah, untuk penilaian DJJ dilakukan pada akhir trimester pertama dan selanjutnya setiap kali kunjungan antenatal. DJJ lambat kurang dari 120 kali per menit atau DJJ cepat lebih dari 160 kali per menit. Dan ini menunjukkan adanya gawat janin. 6. Melakukan screening TT atau tetanus toksoid T6. Untuk mencegah terjadinya tetanus neonatorum, ibu hamil harus mendapat imunisasi TT. Pada saat kontak pertama ibu hamil dipantau status imunisasi TT-nya. Pemberian imunisasi TT pada ibu hamil disesuaikan dengan status imunisasi ibu saat ini. Ibu hamil minimal memiliki status imunisasi T2
agar mendapatkan perlindungan terhadap infeksi tetanus. Ibu hamil dengan status imunisasi T5 atau TT long life tidak perlu diberikan imunisasi TT lagi. Pemberian imunisasi TT tidak mempunyai interval maksimal, hanya terdapat interval minimal. Yang ketujuh, pemberian tablet Fe T7. Untuk mencegah anemia gizi besi, setiap ibu hamil harus mendapat tablet zat besi dan asam folat minimal 90 tablet selama kehamilan sejak kontak pertama. Yang kedelapan, pemeriksaan laboratorium rutin dan khusus T8. Pemeriksaan laboratorium dilakukan laboratorium rutin dan khusus. Pemeriksaan laboratorium rutin adalah pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan pada setiap ibu hamil, yaitu golongan darah, hemoglobin darah, dan pemeriksaan spesifik daerah endemis atau epidemi seperti malaria, HIV, dan lain-lain. Dan sementara pemeriksaan laboratorium khusus adalah pemeriksaan laboratorium lain yang dilakukan atas indikasi pada ibu hamil yang melakukan kunjungan antenatal. Pemeriksaan laboratorium dilakukan pada saat antenatal tersebut meliputi pemeriksaan golongan darah, kadar Hb, protein dalam urin, kadar gula darah, darah malaria, tes sifilis, HIV, dan pemeriksaan BTA. 9. Tata laksana atau penanganan khusus T9. Berdasarkan hasil pemeriksaan antenatal di atas dan hasil pemeriksaan laboratorium, setiap kelainan yang ditemukan pada ibu hamil harus ditangani sesuai dengan standar dan kewenangan tenaga kesehatan. Kasus-kasus yang tidak dapat ditangani dirujuk sesuai dengan sistem rujukan. 10. Temu wicara atau konseling. Tindakan KIE efektif dilakukan pada setiap kunjungan antenatal, meliputi pertama kesehatan ibu, perilaku hidup bersih dan sehat, peran suami atau keluarga dalam kehamilan dan perencanaan persalinan, tanda bahaya pada kehamilan, persalinan, dan nifas serta kesiapan menghadapi komplikasi. Asupan gizi seimbang, gejala penyakit menular dan tidak menular, penawaran untuk melakukan konseling dan tes HIV di daerah tertentu atau risiko tertinggi, IMD, dan pemberian ASI eksklusif, KB pasca persalinan, imunisasi, peningkatan kesehatan intelijensi pada kehamilan. Dan sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.